Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Warga Jepang dan juga dua warga. Saudara, sistem pembelajaran secara daring terpaksa masih harus dilakukan di kebanyakan sekolah di tanah air. Kondisi ini harus dijalani demi mencegah penyebaran virus corona di lingkungan sekolah. Halo semuanya, kenalin, namaku Irena Andriani dari Pendidikan Bahasa Prancis Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, seperti yang udah dijelasin sebelumnya bahwa hari ini kita berada pada situasi di mana semua yang kita lakukan itu merupakan kebiasaan baru. Seperti harus pakai masker ketika keluar rumah, harus jaga jarak, harus lebih rajin lagi cuci tangan, dan tentunya kita melaksanakan pembelajaran secara daring. Selain itu, aku yakin gak sedikit dari kalian yang merasa udah mulai capek dan jenuh karena melakukan kegiatan tersebut. Contohnya aja yang melakukan atau melaksanakan pembelajaran secara daring, ya kan? Nah, dan aku yakin juga bahwa di antara kalian mungkin sudah mengalami fasenya atau sedang berada pada fase titik jenuh, di mana kalian itu udah mulai merasa bosen, belajar daring, capek, kemudian kalian ngerasa nggak punya temen, atau bahkan kalian mulai kehilangan tujuan kalian. Nah, ketika kalian merasakan hal tersebut, itu bukan hal yang salah. Dan itu bukan pertanda bahwa kalian itu lemah. Itu adalah hal yang wajar. Ketika kalian mengeluh, boleh kalian mengeluh dan bahkan nangis pun nggak apa-apa gitu. Tapi ada satu hal yang nggak boleh kalian pikirkan atau bahkan kalian lakukan, yaitu menyerah. Jadi jangan pernah kalian berpikir bahwa kalian itu ingin menyerah dan berhenti gitu. Ketika kalian ngerasa capek banget, kalian harus ingat lagi tentang hal-hal baik apa yang pernah terjadi sama kalian. Mulai dari tentang motivasi dan belajar kalian yang tinggi, tentang mimpi dan harapan kalian ke depannya, kemudian tentang orang-orang yang kalian sayangi. Dan aku sangat berharap dan berdoa semoga siapapun yang merasa hatinya sedang tidak baik-baik saja, semoga segera membaik ya. Nah, dan kalian tahu nggak sih kalau misalnya selama masa pandemi ini banyak banget kegiatan yang bisa kita lakuin. Kalau kalian bingung harus dari mana, kalian bisa catat hal-hal kecil yang ingin kalian lakukan. Misalnya kalian ingin melakukan yang terkait dengan hobi kalian. Atau misalnya kalian ingin belajar tentang desain, atau belajar tentang penulisan, atau kalian ingin rutin melakukan olahraga, itu bisa banget. Jadi kalian bisa menuliskannya gitu. Target kalian apa, kemudian rencana kalian apa, seperti itu. Dan kalian tahu juga nggak sih, banyak banget webinar yang dilakukan atau yang diberikan selama masa pandemi ini. Dan itu nggak kalah menarik lagi materinya, kemudian juga pembicaranya juga berkualitas banget. Dan tentunya yang paling penting webinar ini dilaksanakan secara gratis gitu. Diberikannya secara gratis. Jadi kalian nggak usah pusing tentang biaya atau apapun karena ini gratis. Dimulai dari ada pembahasan tentang ilmu-ilmu. Misalnya tentang ilmu ekonomi, kemudian ada ilmu politik, ada keuangan, dan masih banyak lagi. Jadi kalian nggak perlu khawatir gitu, kalian bisa memilih tentang bidang apa sih yang kalian itu tertarik gitu sama bidang tersebut. Jadi kalian hanya tinggal mencari informasinya aja, karena sebenarnya di sosial media atau di platform manapun sebenarnya banyak kok yang memberikan info tentang webinar gratis ini. Dan kemudian misalnya kalian tertarik sama salah satu bidang, misalnya bidang penulisan, kalian bisa ikut workshopnya gitu, dan ini dilakukan secara gratis pula. Jadi kalian hanya tinggal mempersiapkan diri kalian aja. Dan poin plusnya yang bisa kalian lakukan itu ya kalian bisa melakukannya sambil rebahan gitu. Jadi nggak cuma rebahan dan nggak ngelakuin apa-apa, tapi rebahan yang produktif, biar keren. Nah, aku kasih contoh beberapa kegiatan yang aku lakukan. Meskipun aku berasal dari jurusan bahasa, dan pastinya aku belajar tentang ilmu-ilmu kebahasaan, tapi aku tertarik juga untuk belajar hal lain, seperti tentang ekonomi,
keuangan, politik, bahkan tentang parenting. Dan aku juga sudah mengikuti beberapa kegiatan webinar dari tema-tema tersebut. Aku juga mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan marketing dari Google. Pembahasannya sangat menarik dan tentu saja itu gratis. Jadi mulai sekarang buat kalian semua jangan pernah ngerasa sedih karena ngerasa nggak produktif. Terus kalian ngerasa sedih karena nggak bisa nongkrong bareng teman dan ngerasa nggak punya teman dan kesepian. Kemudian kalian ngerasa nggak berguna karena kalian nggak bisa ngelakuin apa-apa. Setiap orang pasti pernah berada di fase ini kok. Jadi yuk kita sama-sama ngelewatinnya bareng-bareng, belajar untuk lebih sabar lagi, dan juga memanage waktu sebaik mungkin, dan jangan pernah menyerah. Itu tadi sedikit kegiatan yang bisa dilakukan selama masa pandemi ini versi aku. Atau mungkin dari kalian memiliki kegiatan yang lebih menarik dan produktif, itu lebih keren lagi. Nah, oke deh, sepertinya obrolan kita cukup sampai sini. Terima kasih banyak, dan semangat selalu untuk kita semua. Dadah!